kerja lapangan plus dari 3 mahasiswa kita yang telah melaksanakan proses KKLP ini. Untuk peserta yang pertama atas nama Rini Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 1810621005. Judul laporan KKLP-nya yaitu peran pengecekan tipe pada perusahaan penerbitan. Oke, Rini, kamu punya waktu 7 menit ya untuk presentasikan hasil KKLP-nya kamu. Kamu siap ya? Miss. Sekarang time is yours, Rini, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu untuk saya presentasi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rini Rahayu. Di sini saya akan memaparkan laporan saya yang berjudul peran pengecekan tipe pada perusahaan penerbitan. Pada laporan saya terdapat 4 bab, yaitu bab pendahuluan, gambaran umum perusahaan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat, waktu, dan tempat. Latar belakang, kuliah kerja lapangan profesi merupakan bagian dari proses akademik yang dilaksanakan sebagai salah satu wadah pengenalan dunia kerja guna meningkatkan kualitas mahasiswa yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Tridharma Perguruan Tinggi dan Tujuan Pendidikan Tinggi. KKLP ini sendiri sudah dilaksanakan oleh UNIFA dari tahun ke tahun. Tujuan dan manfaat. Tujuan dilaksanakannya KKLP ini agar mahasiswa dapat memiliki gambaran mengenai dunia kerja, mengenalkan dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa terhadap dunia kerja yang sesungguhnya, dan sebagai salah satu syarat kelulusan S1 Sastra Inggris. Manfaatnya terdapat 3. Pertama, bagi mahasiswa, salah satunya yaitu menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Bagi Nasmedia Pustaka sendiri, sebagai peluang dalam perekrutan tenaga kerja potensial yang dibutuhkan, dan bagi Universitas Fajar menjadi tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu yang diberikan. Waktu dan tempat KKLP. KKLP ini dilaksanakan selama 40 hari terhitung sejak 1 November sampai 24 Desember 2021 bertempat di Nasmedia Pustaka di Jalan Batuan Raya, tepat berada di depan SMP Negeri 8 Makassar. Yang kedua yaitu gambaran umum perusahaan, terdapat profil perusahaan, visi misi dan komitmen, struktur, fasilitas dan peralatan, serta gambaran wilayah kerja. Profil perusahaan. Nasmedia Pustaka adalah perusahaan penerbit buku aktif yang berdiri sejak tanggal 11 dengan sistem self-publishing, di mana sistem kerjanya 100% sangat pro penulis. Jadi, Nasmedia Pustaka ini sudah 5 tahun berdiri sampai sekarang ini. Nasmedia sendiri memiliki 2 office profesional yang bertempat di Makassar dan di Jawa. Visi, misi, dan komitmen perusahaan. Visi Nasmedia sendiri yaitu satu karya untuk Indonesia berliterasi, serta misinya menjadi number 1 self-publishing in Eastern Indonesia, mengubah mindset penerbit dan industri perbukuan Indonesia, dan membangun trendmaker webpreneur. Serta komitmennya yaitu untuk selalu memberikan pelayanan terbaik di era digital ini. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari Nasmedia, di mana sebelah kanan atas adalah founder dan sebelah kiri atas adalah co-founder, dan ke-13 lainnya adalah tim mereka. Fasilitas yang disediakan di Nasmedia yaitu terdapat 6, yaitu pertama meeting room, mini library, mini bar, mini studio, editing room, dan production room. Serta peralatan yang ada di Nasmedia terdapat 5 peralatan, namun mesin ini kebanyakan berada di kantor cabang Nasmedia yang berada di Jawa. Gambaran wilayah kerja. Pengecekan kesalahan pengetikan merupakan tugas utama saya di Nasmedia Pustaka. Kewajiban yang harus saya taati selama pelaksanaan kuliah kerja lapangan adalah menggunakan pakaian bebas rapi dan menggunakan sepatu. Dan berikut adalah
jadwal KKLP saya, di mana hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Yang ketiga yaitu pembahasan. Di dalamnya terdapat pembahasan tugas utama, tugas tambahan, masalah dan solusi, dan temuan-temuan. Yang pertama, tugas utama. Tugas utama saya yaitu melakukan pengecekan kesalahan pengetikan atau typo pada naskah buku. Serta tugas tambahan saya terdapat 7, yaitu mencari kode di buku, membantu di bagian produksi, membantu mengerjakan proyek kantor dalam rangka Sumpah Pemuda, membantu bagian konsultan menjalankan tugas, membuat pembukuan kantor, menuliskan informasi buku dan penulisnya, dan ikut membantu dalam proses perekrutan karyawan baru. Masalah dan solusi. Masalah yang saya hadapi selama KKLP adalah yang pertama, kurang memahami website yang digunakan untuk mengedit kesalahan pengetikan, serta perangkat yang saya gunakan tidak mendukung website tersebut. Yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai penerbit. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai mesin yang digunakan dalam mencetak buku. Solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu terus berlatih dan bertanya kepada orang yang lebih memahami seperti karyawan, dan selalu mencari di internet mengenai penerbitan dan mengenai mesin yang digunakan dalam proses produksi. Saya memutuskan untuk tidak ikut campur dalam proses pencetakan dan hanya membantu di bagian lain. Selama melakukan KKLP di Dinas Media, saya menemukan banyak hal. Yang pertama, mengenai 3 macam penerbit buku, 3 jenis buku, dan juga saya mengetahui istilah-istilah yang digunakan pada perusahaan penerbitan, serta bertambahnya pengetahuan mengenai sebagian mesin-mesin yang digunakan pada perusahaan penerbitan. Yang terakhir, bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pemaparan mengenai kegiatan yang saya lakukan di Dinas Media Pustaka selama 40 hari, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pekerjaan memeriksa kesalahan penulisan atau typo pada naskah tidaklah semudah yang saya pikirkan. Seseorang harus memiliki ketelitian, meskipun sudah dibantu oleh sebuah website, tetap saja ketelitian manusia diperlukan. Dari pengalaman penulis dari pengalaman yang penulis dapatkan, penulis dilatih untuk teliti dalam menjalankan pekerjaan. Saran yang saya dapat berikan yaitu saya menyadari bahwa untuk berada di Dinas Media Pustaka, seseorang harus memiliki perangkat laptop yang memadai, sehingga saya menyarankan jika ingin melakukan kuliah kerja lapangan, sebaiknya untuk memiliki perangkat laptop dan juga harus memiliki inisiatif yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Alarmnya kayak nyari. Ya, oke. Oke, Rini ya. Siapkan, terima kasih presentasinya ya. Siapkan catatan Anda untuk dicatat segala saran dan kritik dari penguji, beserta menjawab pertanyaan, bersiap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan ya. Oke. Kepada penguji pertama, Pak Basri, saya persilahkan Bapak. Pak Basri duluan. Masih mute Pak Basri. Suaranya belum aktif, Pak. Oke. Tes. Ya. Tes. Oke. Pak Basri. Ya. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua Prodi, penguji kedua Pak Bahar yang sama-sama kita banggakan juga, senior kita. Tinggal menunggu undangan ini Pak, undangan syukuran. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya Pak. Amin. Amin. Makasih semuanya. Saudari Rini Rahayu
Bagaimana Rini Rahayu, segar hari ini? Alhamdulillah segar, Pak. Alhamdulillah. Baik, kelihatannya saudara, saya panggil saudara saja, karena saudara kan semuanya. Rini Rahayu ini sudah bekerja maksimal, cukup bagus. Saya baca habis laporan Anda, struktur penulisannya begitu bagus, rapi, kemudian komposisi penulisan juga bagus, kalimat-kalimatnya cukup bagus, meskipun ada beberapa yang masih perlu dibenahi. Saya tertarik ada satu bagian yang membuat saya menyanjung Anda untuk komposisi kalimat. Saya coba bacakan ya di halaman 2. Halaman 2, paragraf kedua. Dalam kegiatan kuliah kerja lapangan profesi KKLP, penulis diberi tugas untuk mengecek kesalahan penulisan pada naskah atau lebih dikenal sebagai typo. Bagus kalimatnya. Penulis merasa memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan yang penulis miliki. Bagus. Nah, kita lanjut. Sekaligus nanti di sini menjadi bagian dari pertanyaan saya. Hal ini merupakan kesempatan yang bagus untuk meningkatkan keterampilan penulis. Nah, dalam berorganisasi, berkomunikasi dengan orang baru. Ini dengan membuka satu ya. Dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga mampu meningkatkan kemampuan soft skill yang dimiliki. Ini ke bawah. Bagus sekali ini kalimat. Di bagian ini, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin sharing dengan Rini Rahayu. Pengalaman berorganisasi apa saja yang Anda dapatkan dari kesempatan kuliah kerja lapangan ini? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pengalaman berorganisasi yang saya dapatkan yaitu selama kegiatan KKLP ini berlangsung, saya diajarkan untuk dapat untuk selalu bekerja sama dengan teman-teman saya, dengan tim saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Gitu, Pak. Ya, itu salah satu ya. Di sini juga Anda mendapatkan bagaimana meningkatkan soft skill yang baik yang Anda miliki. Nah, kira-kira bisa didetail sedikit soft skill yang seperti apa itu yang Anda tingkatkan, yang Anda miliki? Soft skill yang saya maksudkan di sini adalah penggunaan kemampuan saya mengoperasikan perangkat laptop dan kemampuan saya untuk mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, di kampus sendiri atau dalam kegiatan organisasi saya menjabat sebagai sekretaris. Nah, di mana sekretaris ini bertugas untuk membuat persuratan yang berurusan dengan Microsoft Word. Nah, kebetulan di Nasmedia Pustaka saya mendapat tugas mengecek kesalahan penulisan. Nah, pengecekan kesalahan penulisan ini saya melakukan pengecekan itu pada Microsoft Word. Jadi secara tidak langsung saya kembali mengasah kemampuan saya dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. Baik, mantap sekali ya. Mudah-mudahan apa yang Anda dapat ini bisa mengantar Anda ke
ruang-ruang kerja nanti Anda memiliki skill di samping skill yang Anda dapat dari selama berkuliah. Nah, karena ini juga adalah kesempatan sharing belajar lebih jauh meskipun melalui pembimbingan yang bagus, tulisan Anda sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu kita sama-sama koreksi. Kalau saya salah, mohon nanti penguji yang lain bisa koreksi. Kita mulai dari awal ya, kita koreksi saja supaya nanti ini lebih bagus lagi untuk sebagai start awal untuk membuat karya yang lebih bagus, yaitu skripsi. Penggunaan kata pada itu kalau di judul tetap huruf kecil ya, di halaman I2, peran pengecekan tipe pada perusahaan penerbitan. Jadi pada itu huruf kecil ya. Kita lanjut di kata pengantar itu. Setiap teman-teman yang membuat laporan, saya suka sekali bercanda dengan kata pengantar. Karena itulah keaslian dari hati dan pikiran Anda untuk menulis di situ. Nah, di sini ada di kalimatnya pertama, itu menulis rahmatnya itu menunjuk kepada Sang Pencipta, itu N kapital ya, rahmatnya ya, N kapital. Terus kita lanjut lagi, buka halaman 1, bab 1 pendahuluan. Di paragraf kedua, kalau kita sudah menyebut mahasiswa, itu kan sudah masuk sebetulnya putri. Mahasiswa, jadi kita sebut mahasiswa saja, itu sudah cukup. Ya. Ini tidak salah, tapi ini sekedar untuk sebagai kita membuat kalimat yang lebih efektif. Kemudian kita lanjut halaman 3. Kata depan ke mesti dibedakan ketika menjadi awalan. Kalau ke menunjukkan tempat itu pisah. Misalnya ke depannya ya. Di bagian bagian di bawah, bagian B nomor 2, ke depannya usahakan itu depan itu tempat. Bagian atas ini diksi, memperoleh, memang itu kata yang sering kita sebut sehari-hari, tapi ini bisa dilihat di kamus, atau saya salah. Sepertinya itu yang benar adalah memeroleh. Ya. Di situ memperoleh di nomor 2 bagian atas. Coba lihat di kamus, nanti saya salah ya. Kemudian di halaman 4, waktu dan tempat. Nah ini semua yang saya periksa di sini banyak menggunakan kata di mana yang bukan pada tempat penggunaannya. Di mana itu jangan digunakan kalau bukan kalimat bertanya, menanyakan tempat. Di sini nanti kalimatnya Anda ubah saja karena kepanjangan juga. 1-3 waktu dan tempat. Coba kita baca. Penulis melaksanakan KKLP ini selama 40 hari terhitung bla 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 tanggal 24 Desember 2021 di mana? Nah, titik saja di situ ya. Titik. Hilangkan saja di mananya karena tidak mengaruhi di situ kalimatnya. Pada hari Sabtu dan Minggu bla 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 ya. Jadi kata di mana bisa dihilangkan. Kemudian bab 2 langsung lingkar di situ ya, supaya Anda tidak perlu lagi mengambil kalau tidak sempat mengambil yang saya koreksi di sini, Anda langsung perbaiki. Halaman 5 di paragraf terakhir, dalam karirnya itu kalau tidak salah karir itu karier pakai E. Coba buka Dian ya, buka di kamus daring, bisa Anda lihat di situ, siapa tahu saya salah. Juga penggunaan kata sambung dan sehingga itu jangan setelah tanda titik, jangan mengawali kalimat. Contoh yang ada di halaman 6 itu kata dan, ini ada beberapa halaman yang menggunakan itu, hanya contoh saja ini Anda hilangkan kalau ada begitu. Di 223 di bawah, dalam mewujudkan misinya bla bla bla, era digital ini titik.
dan untuk mempertahankan. Nah, dan itu enggak usah, langsung saja untuk ya. Karena itu dan itu kata sambung, menyambung antara frasa dengan frasa lainnya atau kalimat dan kalimat lainnya. Halaman 7, di situ ada kata antar, ya, kata antar fungsi itu di bawah. Kata antar itu jika diikuti oleh kata dasar itu ditulis bersambung antar fungsi. Kecuali kata yang mengikutinya itu ada imbuhannya, bukan kata dasar, itu dipisah. Misalnya antar fungsional, misalnya akan fungsi kata dasar. Antar daerah, antar kedaerahan, kalau ada kata sambung, imbuhan di kata berikutnya, kata yang mengikutinya itu dipisah. Nah, jadi yang benar di sini disambung. Kita lanjut ya, supaya sekaligus mengoreksi, kita sama-sama lihat. Saya katakan tadi ini halaman 10, kata di itu kalau menunjukkan tempat itu dipisah ya, karena dia adalah kata depan, bukan awalan. Di sana, ya, di sana, sana itu tempat. Di mana kau ambil itu? Di mana ki ambil itu? Di mana? Di mana tinggal? Di sana. Sana itu sebetulnya tempat, ya. Halaman 13. Ini ada lagi kata di mana. Perbaiki kalimatnya ini ya. 24. Gambaran wilayah kerja. Adapun wilayah kerja di mana penulis ditempatkan adalah di bagian pengecekan tipe, di mana penulis mengecek kesalahan penelitian. Nah, bisa begini kalimatnya. Adapun wilayah kerja penulis adalah di bagian pengecekan tipe, titik. Penulis mengecek kesalahan pengetikan, koma, karena ini adalah kalimat inversi, bisa koma dulu, merupakan tugas utama penulis. Atau begini, jangan ada penulisnya. Mengecek kesalahan pengetikan, koma, merupakan tugas utama penulis Dinas Media Pustaka. Kan enak kalimatnya, enak kalau dia bagus. Kita terus. Tadi itu bagusnya kalau deskripsi fasilitas itu seperti karya teman-teman yang lain itu dilengkapi dengan foto-foto fasilitas yang ada langsung di situ. Di sini mungkin ada di lampiran. Lihat halaman 16. Bagian di bawah, pada minggu ketiga, bla 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 bla, utama sebanyak 2 kali. Untuk menulis kata 1, 2, 3 sampai 9 itu kita tulis 1 per kata ya, bukan angka. 1, 2, jadi bukan angka, jadi 2 kali. Perhatikan juga tanda baca di situ untuk menuliskan judul, tanda koma sebelum menuliskan judul. Perbaiki kalimatnya ini karena ada 2 judul di sini. Sedikit lagi. Tadi kata dia di sana, di sini, ada juga halaman 23. Di sini, sini dan sana itu dipisah, ya, menunjukkan tempat. Terakhir, temuan-temuan halaman 28. Kita kembali ke kalimat aktif, kita belajar sama-sama belajar di sini. Selama melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan profesi Dinas Media Pustaka, penulis menemukan banyak temuan-temuan. Ini boros ya. Kita bisa buka di sini. Selama melakukan kuliah kerja nyata, buka kegiatannya. Karena itu KKLP sudah kegiatan. Temuan-temuan. Jadi di sini menemukan banyak temuan saja. Karena temuan-temuan sudah banyak ya. Atau Anda buka menemukan temuan-temuan. Hilangkan banyaknya. Jadi ada pemborosan. Sekira itu
Daftar pustakanya cukup bagus. Banyak juga. Mungkin nanti soal isinya nanti Pak Bahar yang lebih mendalami. Sekira itu sementara dari saya. Terima kasih, sukses ya. Selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri atas saran dan kritiknya ya. Semoga ini sudah dicatat semua baik-baik ya. Oke. Kita masuk ke penguji kedua. Siap ini ya untuk Pak Bahar. Ya. Kepada Pak Bahar kami silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bu Baby selaku Kaprodi, kemudian Pak Basri selaku penguji. Iya, tadi Pak Basri sudah menanyakan semua tentang masalah cara penulisan apa segala macam. Jadi mungkin saya beralih pada konten saja, karena Pak Basri sudah tanyakan semuanya. Nah, kita ketahui bahwa pelaksanaan KKLP ini artinya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan yang Anda sebagai seorang mahasiswa ingin mencari pengalaman atau mengaplikasikan ilmu yang kamu sudah dapatkan. Walaupun misalnya mungkin kamu sudah pernah mendapatkan pengalaman dari organisasi luar, itu juga merupakan bagian pengalaman kamu yang nanti akan kamu implementasikan di tempat KKLP. Biasanya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, selama kamu 40 hari ini melaksanakan kegiatan di sana mulai dari tanggal berapa ya? Tanggal 1 November 2021. Saya melihat di sini kegiatanmu itu mengecek typo pada naskah. Nah, ini bisa saya diberikan sebuah deskripsi, misalnya tanggal 1 hari Senin tanggal 1 November 2021 itu mengecek typo pada naskah. Ini pekerjaan yang berulang. Coba saya dijelaskan secara spesifiknya, ya seperti apa sih yang kamu cek itu di dalam naskah itu? Baik, yang saya cek dalam setiap naskah yang diberikan adalah kesalahan pengetikan. Contohnya seperti penggunaan kata di yang dipisah apabila itu menunjukkan sebuah tempat, atau kesalahan pengetikan seperti kesalahan pengetikan yang mungkin pada naskah itu lupa diberi tanda titik dan sebagainya. Iya, jadi saya mau ya pada kegiatan ini jangan menotong bahwa tanggal 1 November 2021 mengecek typo pada naskah. Tapi itu tadi yang kau sebutkan itu yang kau masukkan. Karena itu adalah merupakan sebuah aktivitas yang kamu lakukan di sana. Ya, kalau misalnya kamu menulis saja mulai dari 1 minggu itu mengecek typo terus, saya juga bingung. Kok typo apa? Ya, jadi itu kamu lebih spesifik, misalnya tanggal 1 Senin, tanggal 1 November 2021 mengecek typo. Misalnya saya mengecek typo tentang masalah preposisi. Nah, Anda sebagai seorang jurusan bahasa Inggris, ya, sebagai seorang bahasa Inggris, ya perlu juga mungkin, ya, tapi ini memang konteksnya dalam bahasa dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi tidak apa-apa mungkin sedikit-sedikit karena kamu adalah bahasa Inggris, sedikit-sedikit kamu misalnya memasukkan, ya misalnya mengecek typo pada preposisi, pada pokoknya apa saja yang gitu. Kalau misalnya itu memang memungkinkan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan tidak apa-apa. Tapi yang jelasnya ini adalah sebuah kegiatan yang kamu lakukan di sana dan yang kau laporkan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah kegiatanmu. Bukan bukan tentang seluk-beluk perusahaan, karena seluk-beluk perusahaan itu adalah merupakan bagian daripada bagian dari laporan, tetapi yang lebih kamu laporkan itu adalah aktivitasmu, kontribusimu terhadap perusahaan itu, ya. Oke. Nah, Anda sebagai jurusan bahasa Inggris, jadi ini semua yang saya minta ya, semua saya minta itu kegiatannya walaupun misalnya sedikit-sedikit, tapi kamu lebih spesifik untuk menjelaskan di situ ya. Kemudian
Anda sebagai jurusan bahasa Inggris, seperti apa kontribusi bahasa Inggrismu itu kamu berikan kepada perusahaan? Apakah ada memang bagian bahwa oh di sini saya harus memberikan kontribusi karena saya jurusan bahasa Inggris gitu? Selama melakukan KKLP Dinas Media Pustaka ini, yang berkaitan dengan jurusan saya, Pak. Iya. Mengenai tugas yang saya lakukan, ngomong apa adanya saja yang kamu lakukan di sana. Kalau misalnya memang tidak ada misalnya tidak ada kontribusi bahasa karena di sana orang semua tidak butuh bahasa, ya sampaikan saja saya tidak menggunakan bahasa karena di sana tidak. Ya, selama melaksanakan KKLP di sana tidak ada yang berhubungan dengan bahasa Inggris, Pak. Kenapa Anda tidak mengajak mereka untuk praktis bahwa ayo saya jurusan bahasa Inggris ini saya bisa memberikan kontribusi di sini dalam bentuk bahasa, mungkin saya ajak untuk ngomong atau bagaimana? Mohon maaf Pak, sebenarnya ada Pak. Contohnya saat saya mengecek typo pada sebuah naskah buku yang dikirimkan, ada beberapa buku yang berbahasa Inggris. Nah, buku tersebut sepertinya untuk anak-anak. Jadi saya pikir ilmu yang saya dapatkan di sastra Inggris ini dapat berguna untuk melihat kesalahan pengetikan yang ada pada buku tersebut, Pak. Kamu tuliskan di sini? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itu yang kamu harus tuliskan di situ karena disitulah letaknya kontribusi kamu sebagai seorang anak KKLP yang bisa memberikan sumbangsi terhadap mereka, terhadap perusahaan, ya. Yang itu yang kamu ini sebetulnya yang itu kamu perangmu di situ, ya. Jadi itu nanti ditulis ya. Ya, Pak. Kemudian, iya ini kan semua pelaporan. Itu kamu pokoknya semua aktivitas seperti ini juga tugas tambahan, ya. Nama kegiatannya mencari quote terbitan buku. Kemudian minggu pertama hari Rabu. Nah, waktunya ini sih sebenarnya cuma dikasih ya sedikit saja, tapi nama kegiatannya ini apa-apa saja kamu paparkan di sini kegiatan-kegiatan itu. Jadi mencari quote di buku terbitan naskah media atau bahan media lain. Ini mencari quote itu quote yang seperti apa, kemudian membantu bagian ini minggu pertama, minggu kedua, ya. Ini semua ada item-itemnya di sini ya. Minggu kedua hari Selasa. Karena saya tidak butuh waktunya, saya nggak butuh. Ya saya butuh itu aktivitasmu. Ya, aktivitasmu. Jadi masalah waktunya itu cuma untuk make sure saja bahwa kamu melakukan di hari sekian, hari tertentu. Ya. Kemudian selama kamu 40 hari di sana kan sudah pasti mendapatkan pengalaman ya. Ya, entahkah misalnya pengalaman organisasi atau mungkin pengalaman dari seorang pimpinan bagaimana cara berbicaranya, ya kan, mungkin kamu bisa juga melihat bagaimana sikap dan perilakunya. Nah, kira-kira sejauh mana kira-kira kamu bisa mengaplikasikan pengalaman yang kau dapatkan di sana untuk masa depan kamu kira-kira? Dari pengalaman yang saya dapatkan menjalankan KKLP di Dinas Media Pustaka ini, yang saya dapatkan yaitu saya diajarkan untuk selalu bertanggung jawab pada tugas-tugas saya, selalu diajarkan untuk dapat bekerja sama dalam tim ataupun individu. Saya rasa dari ketiga contoh ini
merupakan saya rasa dari ketiga contoh ini saya mampu mengaplikasikan ketiganya ini. Sebagai contoh, selama di sana, ketika saya diberikan tugas, saya akan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Apakah menurut cara saya sendiri ataupun dengan bertanya kepada karyawan yang lain. Gitu, Pak. Jadi artinya bentuk tanggung jawab, kamu dituntut untuk bertanggung jawab. Iya. Nah, selama kalau kita bekerja secara tim itu kan tidak, ini kamu bekerja secara tim ini dengan temanmu sendiri ataukah dengan orang lain? Kamu dicampur dengan orang lain? Dalam satu ruangan itu saya bersama teman dengan karyawan yang lain, Pak. Okay. Tapi dalam menjalankan tugas utama ini saya menjalankan sendiri, Pak. Menjalankan sendiri. Iya. Okay. Tapi apabila ada yang tidak saya mengerti, saya akan bertanya kepada yang lebih memahami. Oke, nah bagaimana dalam sebuah pekerjaan itu kan kalau misalnya kita bekerja secara kolektif atau secara bersama-sama ya, sudah pasti kita ada rasa yang namanya solidaritas, ya solidaritas. Artinya ada rasa empati, ada rasa kebersamaan yang dibangun oleh tim kita gitu, supaya kita bisa bekerja secara bersama-sama. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana Anda bisa menyikapi teman-teman yang lain yang tidak bisa bekerja sama dengan Anda? Atau adakah temanmu yang tidak bisa ataukah semuanya memang sudah sangat solid bekerja atau ada saja yang mungkin kita tidak seide dengan kita? Menurut saya menurut pengalaman yang saya dapatkan di Transmedia Pustaka ini, dalam dunia kerja ini pasti ada saja yang tidak sepemikiran dengan kita. Jadi langkah yang saya ambil yaitu saya mencoba memberi saran, namun apabila tidak didengarkan, maka saya akan mencoba memaklumi dan saya akan mencoba mencari jalan keluar yang lain. Ya, karena ini adalah bagian nanti pengalaman yang kau dapatkan di sana juga itu kan nanti akan menjadi menjadi rujukan nantinya ketika kamu nanti bekerja ya untuk ke depan. Nah, ada satu lagi. Ini kegiatan. Kalau kendala-kendala tadi kamu sudah sampaikan sama Pak Basri, kendala. Kemudian tadi saya branding. Nah, kalau misalnya kan ini semacam kayak percetakan begitu ya. Percetakan yang menerbitkan ISN untuk misalnya sebuah buku gitu. Nah, ini ada kata untuk membuat trend maker, writer, planner. Nah, kira-kira apa kira-kira manfaat yang kau bisa dapatkan di sana sebagai dari kata trend maker, writer, planner ini, kamu sebagai seorang anak sastra gitu kan? Anak sastra itu kan ya pada umumnya sih dia punya kreativitas, dia bisa mendesain sebuah cerita atau mungkin novel atau apa. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda tentang itu? Di ini ada kamu kerjakan di sana itu yang mewujudkan misi nomor 1 self publishing in Eastern Indonesia dengan membangun trend maker, writer, planner. Iya. Writer planner. Nah ini sebenarnya sangat korelasi sekali dengan kamu punya jurusan karena kamu adalah sebagai seorang sastra. Nanti tidak tertutup kemungkinan kamu nanti menjadi seorang sastrawan, sastrawan atau sastrawati gitu.
Nah, kira-kira bagaimana kamu menyikapi hal ini? Karena ini sangat bagus sekali untuk mengubah mindset dan membuka jendela di era industri 4.0, nanti sebentar lagi menjadi 5.0 nantinya. Nah, bagaimana kira-kira pengalaman yang kau dapatkan di sana untuk implikasinya ke depan? Apakah kamu punya keinginan untuk menjadi seorang penulis juga? Mungkin. Artinya kamu terinspirasi dari pengalaman yang kau dapatkan di sana? Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, sejauh ini saya belum tertarik untuk menjadi seorang penulis, Pak. Terus kamu sebagai seorang sastra mau ngapain aja setelah selesai? Anda masuk di sastra itu sebenarnya tujuannya apa? Ya, ini cuma apa namanya? Artinya saya cuma mengkorelasikan pengalaman yang kau dapatkan di sana. Jadi sebagai seorang sastra itu, ya kita juga punya cita-cita untuk ke depan. Apakah Anda menjadi seorang penulis? Apakah Anda mau menjadi seorang sastrawati? Bukan hanya menulis, tapi banyak hal. Nah, di sini artinya paling tidak di sini dengan adanya trendmaker, ya dengan adanya trendmaker writerpreneur kan termasuk yang punya ini kan termasuk writerpreneur. Kamu juga bisa nantinya. Jadi artinya yang saya harapkan itu setelah kamu dari sana, kamu juga bisa terinspirasi dari sana untuk merubah kau punya mindset untuk menjadi seorang sastrawati mungkin, atau mungkin seorang writerpreneur mungkin yang membuat seperti ini, ya tidak tertutup mungkin seperti itu. Ya. Iya. Ya, ya. Jadi apa yang saya minta tadi artinya aktivitas yang kamu lakukan, karena sebenarnya tujuannya ini yang kita mau tahu apa namanya, yang kita ujikan itu artinya beberapa aktivitas yang kau lakukan dan bagaimana kontribusi kamu terhadap perusahaan itu, dan bagaimana juga kontribusi perusahaan terhadap karirnya kamu untuk ke depan. Itu seharusnya yang lebih penting ya. Kalau untuk apa namanya, untuk ya cerita tentang perusahaan itu kan ya saya juga bisa membaca di ini, tetapi yang kamu harus melaporkan itu bahwa seperti ini yang saya lakukan, kontribusi saya seperti ini, kemudian perusahaan juga memberikan kontribusi kepada saya terhadap kampus, yang itu yang kamu harus jabarkan, ya. Oke, saya rasa cukup sekian Bu Pebi. Ini saya ada catatan, saya ini nanti tinggal dia ambil nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahar. Ya. Oke, ini silakan ditutup presentasinya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Rini. Immanuel. Iya, Miss. Silakan. Giliran Kak. Oh iya, Miss. Silakan share screen ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk hasil laporan kuliah kerja lapangan profesi untuk mahasiswa kedua. Ready ya? Yang bernama Immanuel dengan nomor induk mahasiswa 1810621011. Immanuel, kamu punya waktu 7 menit ya untuk presentasi. Iya, Miss. Oke. Jadi ya, time is yours. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Ya, yang saya hormati kedua dosen penguji saya, yang saya hormati Miss Andi Febriana Tamrin selaku Kaprodi sekaligus sebagai pembimbing saya. Nah, izinkan saya untuk memaparkan laporan KKLP yang telah saya
laksanakan yang berjudul Prosedur Pengecekan Tempo pada Naskah yang akan diterbitkan pada PT Nasmedia Indonesia. Di laporan ini ada 4 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, gambaran umum perusahaan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Bab pertama pendahuluan, latar belakang. KKLP adalah mata kuliah yang berfokus pada pengembangan dan pengimplementasian teori atau pelajaran yang didapat di bangku pendidikan ke dalam dunia kerja. Nah, KKLP ini dilakukan di PT Nasmedia Indonesia yang beralamatkan di Jalan Batuaraya nomor 3, pas depan SMP di PT Nasmedia Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan buku. Nah, di sini penulis diberikan tugas di bidang pengecekan typo. Nah, yang selanjutnya tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui prosedur pengecekan tempo pada naskah yang akan diterbitkan pada PT Nasmedia Indonesia. Yang kedua, untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis di dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama bagi penulis yaitu pertama, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana proses pemeriksaan tempo pada naskah yang akan diterbitkan. Yang kedua, penulis mempunyai bekal ketika dihadapkan di dunia kerja. Manfaat selanjutnya itu bagi Universitas Fajar. Adapun manfaat yang diharapkan dapat didapatkan Universitas Fajar, yang pertama itu dapat meningkatkan kerjasama antara Universitas Fajar dengan instansi terkait. Yang kedua, dapat menjadikan masukan dan sumber referensi bagi penyusun laporan selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagi instansi terkait. Yang pertama, dapat menjadi masukan baru bagi perusahaan atau sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan. Yang kedua, diharapkan melalui tulisan ini Universitas Fajar dapat membaca dan merekomendasikan PT Nasmedia sebagai partner dalam penerbitan buku. Selanjutnya waktu dan tempat. Penelitian ini bermula pada 26 Oktober 2021 sampai 20 Desember 2021, terhitung 40 hari kerja. Nah, bab 2, gambaran umum perusahaan, profil perusahaan. Nasmedia adalah perusahaan penerbit dan percetakan buku yang didirikan pada 6 Januari 2017, mengusung konsep self-publishing atau dikenal dengan penerbit mandiri. Nah, adapun visi misi dari Nasmedia tersebut, yang pertama visi, yaitu satu karya untuk Indonesia berliterasi. Terus misinya ada 3, yang pertama itu number 1, self-publishing in Indonesia. Yang kedua, mengubah mindset penerbit dan industri perbukuan Indonesia secara self-publishing. Yang ketiga, membangun trendmaker entrepreneur melalui self-publishing. Yang selanjutnya, struktur perusahaan tidak sama seperti struktur yang telah dijelaskan sama teman saya tadi. Ini adalah struktur atau 7 organ yang ada di dalam Nasmedia yang digunakan saat ini. Yang selanjutnya itu bab 3, pembahasan. Yang pertama, tugas utama dalam melaksanakan proses KKLP selama kurang lebih 40 hari. Penulis diberikan 2 tugas utama. Yang pertama itu pengecekan typo pada naskah yang akan diterbitkan. Yang kedua, membantu di ruangan produksi. Nah, Bapak Ibu dosen bisa melihat di sini ada 6 contoh judul naskah yang telah saya cek typo di sana serta penulisnya. Selanjutnya, tugas tambahan di sini selama melaksanakan proses kuliah kerja lapangan, penulis diberikan 7 tugas tambahan, yaitu membantu pembuatan video Nasmedia, membantu di bidang konsultan, merapikan kabel di ruangan kantor, menyeleksi puisi, membuat sertifikat, menata ulang ruangan kantor dan mengawasi tukang. Yang ketujuh, pembuatan video tentang dunia kampus dan dunia kerja. Nah, selanjutnya masalah dan solusi. Yang pertama masalah, yang pertama itu kurangnya pengetahuan mengenai web typo online sehingga penulis beberapa kali mengalami kesulitan dalam penggunaan web tersebut. Yang kedua, tidak adanya bekal pengetahuan penulis dalam menggunakan alat-alat produksi buku. Nah, dari solusinya yang pertama itu banyak bertanya dan meminta pendampingan dari karyawan yang ahli dalam menggunakan web tersebut. Yang kedua, lebih aktif bertanya kepada karyawan di bidang produksi mengenai alat-alat produksi, terutama mesin pemotong kertas dan mesin jilid. Dan juga biasanya penulis memanfaatkan kertas yang sudah dipakai untuk dijadikan bahan percobaan alat. Nah, selanjutnya itu temuan-temuan. Yang pertama itu ada alur pengecekan tempo pada Nasmedia. Diawali dari penulis menyiapkan naskah, kemudian naskah tersebut dikirimkan kepada Nasmedia melalui
apakah melalui CEO, dan kemudian dikirimkan ke divisi pengecekan tempo, dan divisi pengecekan tempo di sini bertugas untuk mengecek naskah menggunakan yang digunakan di Nasmedia itu adalah web typo online. Nah, ini dikerjakan selama berulang-ulang kali, beberapa kali dicek kebenarannya, dan kemudian dilanjutkan ke divisi layout. Nah, kemudian temuan selanjutnya itu dalam proses pengecekan tempo, penulis kerap kali mendapati beberapa kesulitan dalam memahami bahasa-bahasa yang digunakan dalam naskah yang dicek. Yang kedua, di dalam penerbitan sebuah buku, penerbit tidak semata-mata menerbitkan naskah dari seorang penulis. Masih beberapa tahap yang digunakan. Nah, yang keempat, dalam penerbitan sebuah buku dikatakan apabila buku tersebut memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang kelima, dan adapun temuan yang menyangkut perusahaan ialah adanya beberapa karyawan yang tidak memperhatikan jam kerja kantor. Terus bab 4, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan, pengecekan tempo pada naskah yang akan diterbitkan adalah salah satu bagian yang sangat penting, terutama pada dunia penerbitan buku. Yang kedua, ada beberapa proses yang harus dilalui agar sebuah buku siap untuk diproduksi hingga sampai ke tangan masyarakat. Yang ketiga, pengecekan tempo pada naskah pengecekan tempo pada naskah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, karena dalam pengecekan typo Anda akan mendapati bahasa-bahasa yang sulit Anda pahami. Maka dari itu, menjadi seorang pekerja di bidang typo tidaklah mudah jika tidak menguasai banyak bahasa di bidang ilmu. Nah, selanjutnya, saran kedepannya Nasmedia diharapkan dapat menegaskan kepada karyawan mengenai jam kerja kantor. Yang kedua, mengingat kesulitan dalam memeriksa typo maka penulis mengharapkan perusahaan bisa menambah karyawan terutama pada bidang pengecekan typo. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Manuel, terima kasih ya. Silahkan sediakan catatannya untuk mencatat segala saran dan kritik dari penguji beserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Siap. Oke. Kesempatan pertama kembali saya berikan kepada Pak Basri. Silakan Pak Basri. Baik, terima kasih Bu. Suara tak kayak gangguan. Iya, tes. Oh ya, oke. Tadi berdengung. Halo, tes. Ya, halo Sir. Halo. Sudah. Bagus? Ya, sudah bagus. Iya, bagus bisa. Bagus ya Pak. Ya. Selamat siang, Saudara Manuel. Selamat siang, Pak. Ya, ini Anda membahas tentang prosedur pengecekan. Kalau saya membacanya typo karena bahasa Indonesia. Iya, Pak. Sepertinya HP-nya dekat. Halo. Iya, halo Pak. Bagus. Iya. Iya, Pak. Ya, sudah. Lanjut. Pada naskah yang akan diterbitkan pada PT Media Indonesia. Karya Anda ini saya kira sangat maksimal. Anda kerja dengan posisi tulisan yang Pak Basri, suara tak tambah kecil. 1, 2, tes. Iya. Tes. Oke. Baik. Ya, semua deskripsi kegiatan yang Anda lakukan itu Anda lengkapi dengan foto-foto. Ini sangat bagus ya. Ya, Pak. Dan tampilan tulisan Anda lebih hidup. Posisi tulisannya juga sudah bagus. Namun demikian ada beberapa koreksi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah yang berubah pada diri Anda setelah Anda melakukan KKLP ini? Sebelum apa mungkin bisa dijelaskan sedikit. Silakan.
Ya Pak, yang paling pertama yang pastinya yang berubah dalam diri saya itu Pak, yang paling pertama itu sebenarnya ini sangat basic Pak. Yang paling pertama dari jam bangun Pak. Jam bangun, baik. Iya Pak, itu yang paling pertama Pak. Berarti kedisiplinan. Iya Pak, ya. Lebih ke disiplin Pak. Iya. Yang lain? Ya, kalau ya lanjut. Kalau untuk yang lain Pak, lebih ke apa ya, sosialisasi Pak. Lebih bersosialisasi. Sosialisasi dengan orang-orang yang sudah ya, bekerja. Iya Pak. Berarti dengan sendirinya Anda memiliki wawasan yang lebih luas. Iya Pak. Kira-kira wawasan umum atau mungkin yang terkait dengan kehidupan kampus sehari-hari, apa yang Anda rasakan di situ yang berubah pada diri Anda? Ya Pak, yang berubah pada diri saya kemarin kan langsung yang di lokasi saja Pak. Selama melaksanakan kuliah kerja lapangan di sana, ini kan ada karyawan yang lebih muda dari saya di sana. Nah itu otomatis saya selalu panggil dia kakak karena dia lebih senior dalam dunia kerja seperti itu. Saya kira bagus sekali ya, bisa menempatkan diri Anda. Ya. Di mana dan kapan Anda berinteraksi. Ketika pada jam kerja Anda menyebutnya dia dengan kakak, ketika di luar ya pastilah dari itu. Saya kira bagus sekali ya. Inilah tujuan kita untuk bagaimana menggembleng teman-teman untuk cepatnya memahami dunia kerja. Bagaimana sesungguhnya dunia kerja yang di kampus sehari-hari kita boleh jadi tidak berpengalaman secara teoretik. Kita lanjut. Seperti makalah sebelumnya, saya lebih banyak membaca juga di Prakata pengantar. Terima kasih saya ucapkan buat mereka yang memberikan bantuan baik material maupun moral, bla 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 bla. Ini yang ini bisa diperbaiki kalimatnya ya di Prakata. Iya, Pak. Ucapan terima kasih itu disampaikan. Ya, kita kan sudah mengucapkan misalnya begini. Bisa dibaca ya paragraf ketiga. Iya, Pak. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada mereka. Kemudian jika kata baik itu ada pada satu frasa atau kalimat, misalnya baik material berarti di maupun moral ya. Oh iya Pak. Jadi bukan dan baik, kecuali kalau antara aku dan kau, nah, itu dan. Kalau baik diikuti oleh maupun. Siap Pak. Ya. Ini saya lebih pada teknis ya, supaya ini saya ingin sekali teman-teman bisa menulis karena ini kesempatan kita berinteraksi, mungkin di kelas atau di tempat lain agak tidak terkonsentrasi. Yep. Lanjut di bab 1 ya, latar belakang. Ya, biasanya di kalimat-kalimat normal itu kita menggunakan awal kalimat dari itu di paragraf pertama. Di bla 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 bla, kemudian titik, maka dari itu kita gunakan karena itu ya. Kemudian kata di atas itu bisa. Kemudian ada di paragraf kedua, mungkin tidak sengaja atau gimana, tetapi ini kata berbeda sekali artinya. Saya bacakan, ya, kuliah kerja lapangan adalah suatu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menempa ilmu yang terjadi di yang bla 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 ya, menempa pihak dan tempat tidak boleh dicari ya, cari di kamus. Pakai hak itu
dia tidak salah itu bermakna panjar, membuka. Tempaan berarti blank ya. Iya Pak. Juga berkembang terutama dengan nanti di situ yang seperti ya. Tapi Pak suaranya tapi Pak ya Pak Basri berdengungi suara Kak. Iya Pak. Saya punya dulu siapa tahu baterainya ini. Kabelnya mungkin apakah itu? Halo. Ya lebih bagus. Jangan pakai headphone. Lebih bagus coba lebih kecil saya dengar di sini. Coba. Oh, kita yang kecil di sini bagus dia. Ya. Coba ya. Sorry, ya. Lanjut. Paragraf terakhir di bab 1 ini agak rancu kalimatnya, kita coba perbaiki. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, persaingan dunia kerja pun semakin ketat. Oleh karena itu bla 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 bla. Nanti bisa ambil ini supaya bisa diperbaiki. Kita percepat. Siap. Ya, kemudian halaman kedua sama dengan teman-teman tadi, jangan menggunakan kata dan di awal kalimat. Kemudian di paragraf kedua ada tertulis praktek ya. Yang benar adalah praktik. Oh iya Pak. Yang baku praktik. Saya kira kelebihan karya Anda ini adalah foto-foto pendukung yang ada di lampiran, tapi di dalam ini masih perlu kita lengkapi lagi. Yang bagus juga adalah di halaman 7 Anda sudah ada foto-foto struktur foto-foto pejabatnya ya. Iya Pak. Cuma tidak ada namanya di situ. Ini juga kebiasaan menulis di halaman 8. Tugas utama yang paling bawah coba di konsultan. Ya Pak. Tugas utama dari konsultan bla 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 bla. Itu kata dari itu jangan mencekoki otak Anda selalu menggunakan tugas bla 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 dari. Kalau bukan kalimat yang pas untuk diberikan dari mana. Jadi tugas utama konsultan saja. Iya Pak, siap. Kita perbaiki itu ya. Banyak sekali kata dan di awal kalimatnya diperbaiki. Kata di atas juga diperbaiki. Ini halaman 14. Nah ini pembagian minggu. Coba lihat halaman 14. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sepertinya salah ya, mungkin hilang ke-nya. Minggu ke-1, ke-2 karena langsung ke 1. Iya Pak. Sampai pada minggu ke-4 sampai seterusnya ya. Iya, sampai minggu ke-8 itu Pak. Perbaiki. Jadi ini bagusnya karena semua ada foto kegiatan Anda. Iya Pak. Nanti istrinya Pak Bahar yang lebih menguasai, nanti Pak Bahar yang lanjutkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Basri ya, dicatat gimana segala saran dan kritiknya. Ya, oke. Kepada penguji kedua Pak Bahar. Ya, oke, baik. Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Siapa namanya? Immanuel ya, Noel. Oke, Noel. Iya, setelah saya membaca ini dengan seksama ya Pak Basri tadi sudah membahas tentang masalah typomu. Jadi kan kamu mengecek typo, kemudian Pak Basri juga mengecek typomu. Ya. Nah, sekarang saya beralih pada konten.
ini kalau saya melihat secara seksama, Noel, ini sudah bagus, tetapi ada hal yang saya mau supaya kamu lebih bagus lagi. Nah, misalnya coba kita lihat dari segala aktivitas, ini di lembaran kegiatan tugas utama ini sebetulnya sudah ada pembahasannya ini di belakangnya ya. Misalnya di halaman 12 ada pembahasannya itu, halaman 12 dan 13 pembahasannya itu mulai dari halaman 14. Nah, di halaman 12 di situ ada bentuk kegiatan. Coba nanti kamu tambahi bahwa lihat halaman sekian. Jadi di situ kamu tambahkan lihat halaman sekian, pembahasannya itu supaya artinya tidak diminta seperti yang saya minta tadi itu si ini siapa namanya si Rini. Nah, coba tambahkan di situ di keterangan bahwa lihat halaman sekian penjelasannya. Nah, di penjelasan saya lihat ini kan kamu sudah menjelaskan di minggu pertama. Ya toh. Nah, saya mau tanya dulu karena artinya setiap minggu ini kan pasti kamu melakukan pengecekan typo tapi mungkin berbeda-beda mungkin dari naskahnya. Mana Manuel tidak kuliah mukanya? Out. Jaringannya ini Pak jadi out. Makanya saya bilang di mana ini saya temani. Jaringan tunggu Pak saya hubungi dulu. Coba masuk lagi atau pakai jaringannya Rini kalau dia tapi kan Rini mungkin tidak sama di. Tidak sama kayaknya San. Tunggu saya. Typing. Tidak ada ini. Iya tiba-tiba keluar. Jaringannya itu. Ya. Inilah. Pak Basri di kantor atau di kampus? Di rumah, di atap rumah ini. Oh. Tadi saya izin dulu mumpung kesempatan bersilaturahmi dengan Pak Bahar. Terima kasih banyak Pak Basri. Iya, sekampus saya dapat orang-orang. Iya, kemarin 2 hari kayak itu ke kampus MPB tapi tidak ada Ki. Saya cuma ketemu sama Pak Mustaqim sama anak-anak. Saya bilang, dia tidak mau sehingga kan tidak ada orang-orang. Saya kalau di kantor lari-lari jadi lebih di rumah deh. Saya ke Sengkang waktu hari Senin. Iya, dia bilang pakai itu Pak. Siapa Endro dia bilang tidak ada server di Sengkang. Padahal kita mulai traktir Gonsi Pacai. Karena itu kemarin udah ke kampus karena masih lagi. Assalamualaikum Miss. Oh iya ada Mas Ima. Iya sudah. Sudah. Ini saya pakai kamu buka muka, tidak bisa kau buka kameramu. Kamera on kamera kita. Betul sir. Saya naik dulu karena. Siapa yang punya HP ambilin. HP-nya bisa mana? Sepupuku Miss. HP-nya Demian. Iya Miss. Ya. Langsung kasih kamera deh. Oh ya. Oke. Siap jawab ya. Oke, iya. Jadi ini saya lihat secara keseluruhan punya Manuel itu sudah bagus ya. Tetapi saya mau untuk disempurnakan lagi ya. Artinya kita sama-sama belajar. Nah, misalnya di halaman di sini di halaman 12, di sini kan ada pembahasannya di halaman 14 ya. Jadi di situ coba dikasih di keterangan itu bahwa penjelasan lihat halaman 14 misalnya. Sudah lihat kan halaman 12 di situ kan ada penjelasan kegiatan mengedit naskah membantu di bidang produksi. Iya toh? Iya, Pak. Iya, penjelasannya itu kan ada di halaman 14. Jadi bisa kau tambahkan di keterangan itu bahwa lihat halaman 14 sebagai penjelasan. Oh, iya Pak. Ya, mengerti. Nah, ya, Pak. Saya mau tambahkan lagi. Nah, ini kan setiap minggu itu kan Anda melakukan pengecekan typo,
dalam bidang produksi. Nah, setiap minggu ini kan pasti berganti-ganti ya. Pengecekan typo bukan hanya di bidang produksi, tapi mungkin di bidang naskah lain atau apa segala macam. Nah, saya mau supaya artinya kamu bisa berpikir secara kritis itu. Coba kamu tambahkan di sini apa kesulitan dan kemudahan yang kau dapatkan. Kalau misalnya memang ada kemudahan, kalau misalnya memang ada kesulitan, supaya artinya bisa kamu terperinci bahwa oh ternyata di minggu pertama itu ketika saya melakukan sebuah pengecekan typo lain, ternyata kesulitannya di sini, ya. Nah, setelah kamu misalnya menemukan sebuah kesulitan, kamu berikan solusi bahwa apa yang kau lakukan ketika misalnya kamu melakukan sebuah memberikan sebuah solusi. Itulah salah satu bentuk kontribusimu terhadap pekerjaan ini. Ya, setelah kamu menemukan misalnya sebuah kesulitan, kemudian kamu memberikan solusi, disitulah letaknya kamu kontribusi bahwa ilmu yang saya dapatkan selama ini akan saya implementasikan dalam bidang ini pada saat itu. Ya, jadi nanti kamu tambahkan ya. Kan saya lihat di belakang ada beberapa kesulitan, tetapi itu secara umum. Saya mau kamu tuliskan setiap minggu itu kamu menuliskan di situ apa kesulitan yang kamu hadapi dan apa solusi yang kau berikan, supaya pada saat misalnya endingnya ketika misalnya kamu ditanya bagaimana kontribusimu, di sini orang sudah terperinci bahwa di minggu pertama itu saya mendapatkan sebuah kendala, saya sudah memberikan solusi seperti ini. Jadi kamu juga tidak susah menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya itu bisa kamu kalau misalnya kamu bisa ini secara per item bahwa kesimpulan saya di sini di minggu pertama itu ternyata saya bisa melakukan seperti ini karena bla 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 bla. Walaupun misalnya tidak semua ya, tetapi artinya paling tidak artinya ada rasa berpikir kritismu itu yang kamu tonjolkan, ya. Sama halnya kalau misalnya kita meneliti, memang sih ada step-stepnya. Kalau misalnya kita meneliti di S1 itu cuma sekedar untuk kita mendeskripsikan saja, melaporkan seperti Kak wartawan. Tapi sebetulnya sebelum kita menemukan sesuatu itu ada behind, ada di belakang itu prosesnya itu. Itulah yang temuan prosesnya itu, bahwa misalnya Emmanuel perjalanan dari rumah ke kampus, tujuannya ke kampus, bisa menyebutkan bahwa saya mau ke kampus. Tapi sebelumnya itu perjalanan itu Anda menemukan sesuatu. Apakah apa yang kau temukan? Apakah kendala kah ataukah ada yang lain kah? Nah, itulah seperti itu. Jadi ini adalah rangkaian daripada nanti untuk penelitian. Jadi mahasiswa itu harus kritis, jangan cuma hanya melaporkan tetapi ada hal-hal yang orang mungkin tidak ingat, tidak lihat, yang itu kamu kritisi, itu kamu munculkan bahwa saya memunculkan sebuah kendala seperti itu, ya? Oh iya Pak, siap. Oke. Jadi saya tidak bertanya, cuma saran itu mulai dari minggu pertama sampai selesai. Kamu tuliskan di situ apa kendala dan kemudian solusimu seperti apa. Ini kamu sudah menuliskan solusi, banyak bertanya, meminta ini kan. Iya, tetapi pada saat misalnya tidak mungkin, misalnya selama kamu 40 hari kau bertanya terus, pasti ada hasil pikiranmu sendiri, yang kamu bisa lakukan secara sendiri, karena itu adalah inisiasimu. Itulah yang namanya hasil critical thinkingmu sendiri. Kamu bisa menyelesaikan itu sendiri, ya. Jadi misalnya lebih aktif bertanya. Nah, ini kan artinya walaupun misalnya kamu tidak ditulis di sini, ya memang harus seperti itu. Kalau tidak tahu harus bertanya. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu kamu tanyakan itu, tapi kamu bisa menyelesaikan sendiri, ya kan? Misalnya contoh kecil, misalnya ketika misalnya laptopmu misalnya error. Iya, error, mungkin dia tiba-tiba ini kamu sudah ulang, kemudian dia menyala normal seperti seperti biasanya, normal kembali, berarti itulah usahamu sendiri. Di situ critical thinkingmu bahwa saya bisa menyelesaikan sendiri tanpa saya harus bertanya. Ya toh? Ini temuan-temuan selama menjalankan proses KPL merupakan temuan kebanyakan beberapa pembelajar. Ya, ini tadi masalah pembelajar ini bukan pembelajar. Ya, coba tanya Pak Basri tentang itu. Pak Basri lebih ahli dari itu. Kemudian ya ini alur temuan-temuan. Ini diawali dengan penulis. Ini kan prosedur ya, bukan temuan. Yang saya masukkan temuan, ya, yang saya masukkan temuan itu tadi yang menjadi kendala, itu yang kau temukan, ya.
Iya, Pak. Jadi kalau Iya, ini yang kau apa namanya ya temuan-temuan ini adalah alurnya. Jadi saya mau minta ditambahkan di temuan itu tadi yang kamu temukan bahwa oh di minggu pertama saya menemukan hal seperti ini, solusinya ini. Oh, berarti langsung saya tambahkan di Iya, ini Pak, tambahkan temuan-temuan saja. saja. Nah, tambahkan Iya, saja. oh iya, iya. Siap, Pak, Tambahkan siap. saja. Iya. Ah. Iya, Pak, siap. Jadi ya inilah kontribusimu di sini ya. Kontribusimu artinya keilmuanmu yang kamu dapatkan itu ya itu bisa kamu implementasikan ke perusahaan. Kemudian apa yang kau temukan di perusahaan itu juga menjadi cikal bakalmu nanti untuk masa depanmu. Ya ilmu itu ya kontribusinya itu perusahaan, artinya iya bukan hanya dilihat dari sisi negatifnya bahwa saya banyak kendala di sana, tapi itu adalah salah satu cara untuk membuat kamu bisa berpikir secara kritis, bisa mencari solusi sendiri supaya kamu lebih pintar, ya. Iya, Pak. Kemudian kesimpulan, iya nanti kesimpulanmu juga nanti bisa bertambah ya berdasarkan apa namanya kendala-kendala yang kamu dapatkan. Jadi dokumentasinya ini lengkap, kemudian nilainya ini sudah ada kan di belakang? Saya lihat. Iya, sudah ada Pak. Iya. Oh iya, sudah ada. Oke, saya rasa cukup sekian Bu Baby. Nanti kamu ambil ya anunya ini. Kalau misalnya kamu mau ambil apa catatan saya di dalam. Oke, Sambahat. Thank you. Ya. Dicatat di mana ya semua? Iya, siap, Bu. Oke. Silakan ditutup presentasinya, Dek. Ya, cukup sekian presentasi saya pada hari ini, dan untuk masukan-masukan dan saran dari Bapak dosen penguji, saya akan usahakan secepatnya saya perbaiki. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke. Kita beralih ke peserta terakhir. Yelvin Martin, silahkan di open kamera dan silahkan share screen langsung. Halo Yelvin. Yelvin. Oke. Mana kameramu Yelvin? On kamera deh Yelvin. Dibuat tampilannya untuk presentasi. Ya. Ininya PowerPoint-nya dikasih yang slide untuk presentasi deh. Mana slide 1? Gimana kasih besar kah? Oke. Software sekali. Muka sebagaimana saya? Muka aku dulu bunyi. Ya, yang slide pertama dulu dibuka. Ya. Di ujung bawah itu ada gambar itu. Nah, cuma tidak ada. Ada di sini simbolnya di bawah itu, Dek. Tunggu, Bu. Iya, Ibu, ini lagi coba layarnya laptopnya. Gitu. F5. Kalau nggak salah kontrol F5 coba. Kontrol F5. Kan share. Tanya, aku mau share. Kontrol F5. Slideshow saja. Iya. Slideshow baru paling ujung. Yang di bawah. Baru paling ujung. Baru from beginning. Tidak kelihatan karena apa di ini laptop. Udah tahu gimana ini. Tidak ada. Kasih itu lupa saya. Tunggu dulu. Bisa kau kirim ke ini?
Kirim ke saya ya, Pin. Sekarang cepat. Iya, baik, Mas. Di Masalah, WA ya. Tidak mau sedikit pakai jasa. Kenapa juga tidak muncul di kamu? Kasih muncul ke belakang kamu situ. Ada sih, jalan ke karena bicara Itu masalah ini laptop yang waktu. Kirim di WA kok. Just ke belakang. Jadi. Jangan kok terlalu banyak mengenai, terlalu banyak membuka. Lalu itu. Aduh, tuluknya. Tuh, senang disebut. Tidak mau itu karena kau tulis di situ baru kau buka. Tahan. Apa masalahnya ini? Tidak bisa di anu, Pak. Diperbesar. Ratio ya. Iya, Oh, tapi ini bisa laptopnya enggak ada. Kok bisa enggak ada filmnya ya? Ratio-nya kelihatan. Benar, lama itu loh. Kalau nggak bisa dikirim udah begini aja yang bong-bong Iya, waktu begini aja. saja. Iya, saya bisa lihat, Ci. Iya. Oke, ya Pen langsung aja deh. Sudah siap ya. Ya, baik. Tunggu bentar saya buka dulu baru kamu mulai. Mana siap ya? presentasinya itu? Kameramu kasih turun dikit dong. Kepala aja kelihatan ya, oke. Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini peserta terakhir kita. Ke slide 1 dulu ya, Vin. Ya. Ya. Assalamualaikum. Tunggu dulu, kasih ke slide 1 dulu presentasimu deh. Ya, kasih turun dulu kalau belum mulai. Saya belum selesai buka ya. Ya, oke. Oke, peserta terakhir kita yang bernama Yelvin Martin dengan nomor induk mahasiswa 1810623001 dengan judul laporannya peran konten marketing pada divisi tim kreatif di PT Nas Media Pustaka. Oke, Yelvin, kamu punya waktu 7 menit ya untuk mempresentasikan presentasinya. Siap ya? Silahkan Yelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan profesi. Dan terima kasih juga kepada Dewan Penguji yang bertindak sebagai penguji 1, Bapak Basri SS MPD, dan Bapak Pahar SPD MHUM sebagai penguji 2, serta kepada Ibu Andi Febriana Tamrin SS MHUM selaku Ketua Prodi Sastra Inggris dan pembimbing KKLP saya. Perkenalkan, nama saya Yelvin Martin dengan NIM 1810623.001 dengan judul presentasi peran konten marketing pada divisi tim kreatif di PT Nas Media Pustaka. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan dan manfaat, waktu dan tempat. Yang kedua yaitu gambaran umum yang mencakup profil, sejarah singkat dan fasilitas, visi misi, struktur organisasi dan gambaran wilayah kerja. Yang ketiga yaitu pembahasan mencakup tugas utama dan tambahan, masalah dan solusi, serta temuan-temuan. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Ya, selanjutnya pendahuluan. Yang pertama itu yang latar belakang, pada era globalisasi saat ini, persaingan antara perusahaan semakin kompetitif. Untuk itu, PT Nas Media Pustaka akan selalu berusaha menjadi penerbit dan percetakan yang lebih baik daripada para pesaingnya. Agar hal tersebut terjadi, Nas Media Pustaka merencanakan strategi. Salah satunya itu strategi konten marketing yang dapat mempromosikan perusahaan agar mampu bersaing dengan pesaingnya di era globalisasi ini. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penulisan laporan KKLP ini.
di mana tujuannya adalah untuk menjelaskan peranan konten marketing pada PT Nas Media Pustaka. Adapun manfaatnya yaitu bagi mahasiswa itu sendiri untuk lebih mengenal kehidupan dunia kerja dalam lingkup yang berbeda dari perkuliahan, serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Bagi Universitas Fajar sendiri, laporan ini dapat menjadi referensi serta contoh kepada para pembaca dan yang akan mengikuti kegiatan KKLP selanjutnya. Bagi PT Nas Media, mendapatkan bantuan tambahan tenaga kerja dan juga sebagai sarana penghubung membangun relasi yang baik antar kampus dan pihak Nas Media. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktunya itu berlangsung selama 40 hari terhitung dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan 24 Desember, yang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 sampai dengan 17.00, dan tempat pelaksanaannya itu di PT Nas Media Pustaka yang berlokasi di Jalan Batuaraya nomor 3 Makassar. Yang ketiga yaitu gambaran umum perusahaan. Jadi sejarah singkat PT Nas Media Pustaka. Jadi PT Nas Media Pustaka ini didirikan pada 6 Januari 2017. Nas Media itu mengusung konsep self-publishing atau dikenal dengan penerbit mandiri, yang di mana Nas Media ini untuk saat ini berada di 2 lokasi, yaitu di Makassar dan di Jawa. Selanjutnya fasilitas, ada meeting room, mini perpustakaan, mini bar, mini studio, dan editing room, production room. Adapun visi misi PT Nas Media Pustaka, yaitu visinya satu karya untuk Indonesia berliterasi. Misinya yang pertama menjadi nomor 1 self-publishing di Indonesia. 2, mengubah mindset penerbitan dan industri perbukuan Indonesia secara self-publishing. Yang ketiga, membangun trendmaker, writepreneur melalui self-publishing. Adapun struktur organisasinya yang dikepalai oleh CEO atau foundernya, kemudian ada co-founder, ada Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, Manager Officer, Chief Operating Officer, Chief Technical Officer, serta tim kreatif. Adapun gambaran wilayah kerjanya itu berlokasi di Makassar di PT Nas Media Pustaka. Saya ditempatkan pada divisi tim kreatif bagian pembuatan konten marketing. Dalam area ruang kerja penulis ada fasilitas merupakan ruang kerja karyawan dan juga mini studionya itu. Selanjutnya pembahasan tugas utama dan tambahan. Saya mendapat tugas utama yaitu mendesain pamflet, mencari tips-tips, mencari quotes, melakukan perekaman video atau tag video, mengedit video. Sedangkan tugas tambahan itu sendiri mengecek typo, membantu tim produksi, dan membantu dalam event. Saya akan bahas sedikit tentang tugas utama. Jadi yang pertama itu mendesain pamflet yang saya lakukan pada minggu pertama, di mana pamflet adalah publikasi kecil berupa lembaran kertas berisi informasi, edukasi, atau ajakan tentang suatu topik. Sedangkan mencari tips-tips itu sendiri saya lakukan pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan ke-8. Mencari quotes saya lakukan pada minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Sedangkan melakukan perekaman video itu saya lakukan pada minggu kedua dan ke-7. Yang kelima itu melakukan sedikit pengeditan video itu saya lakukan pada minggu ke-7. Selanjutnya saya ke masalah dan solusi. Jadi masalah yang saya hadapi selama melakukan KKLP di Nas Media itu kesulitan dalam mendesain pamflet, saat menjadi talent, saat melakukan pengecekan typo, dan mengalami masalah dalam pencarian tips-tips dan pembuatan quotes. Dan solusinya itu
saya akan meminta bantuan serta saran kepada editor terkait masalah-masalah tersebut. Jadi ada beberapa temuan-temuan yang saya dapatkan berupa istilah-istilah baru, ada acquiring atau acquisition editor, ada print on demand, ada proofreader, serta royalty dan lain sebagainya. Kesimpulan dari laporan KKLP saya itu, konten marketing pada sebuah perusahaan sangat penting, terutama pada era teknologi sekarang. Para peminat menggunakan media sosial dan bahkan melakukan transaksi jual beli secara online dari gadget dan lain sebagainya. Membuat konten marketing yang baik untuk menarik minat pelanggan, memecahkan masalah dan memberikan solusi yang baik untuk pelanggan. Jadi seperti itulah konten marketing sangat berperan besar dan sangat penting untuk digunakan terutama pada Nasmedia Pustaka. Saran saya di sini bagi saya sendiri, bagi mahasiswa, melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi segala peraturan yang ada di tempat KKLP agar tetap menjaga nama baik universitas. Bagi Universitas Fajar, menjalin hubungan dengan baik dengan PT Nasmedia Pustaka agar dapat memperoleh mahasiswa atau mendapatkan tempat KKLP untuk kedepannya. Bagi pihak PT Nasmedia Pustaka itu memberikan bimbingan dan pengarahan yang jelas dan baik kepada peserta KLP sehingga mampu melaksanakan tugasnya dan menjalankan kewajiban dengan baik. Ya, sekian dari saya. Kalau ada masukan, silakan. Terima kasih Elvin atas presentasinya. Silakan bersiap untuk menjawab pertanyaan sekaligus mencatat saran dan kritik dari penguji ya. Siap ya Elvin catatannya? Iya, Mem. Oke. Mungkin untuk yang peserta terakhir Pak Bahar bisa duluan ya. Silakan Pak. Oh, saya duluan. Iya. Oh iya. Siap Isinya ya? Pak Basri. Oke, apa namanya? Coba lihat halaman 14, Yelvin. Iya. Iya, Yelvin, Anda di sini ditugaskan, ya. Saya lihat ini, ya kurang lebih seperti punyanya Rini, ya. Perlu ada penjelasan yang di minggu pertama, ya. Ini belum spesifik, dan kemudian dokumentasimu tidak seperti tadi si Immanuel. Kalau Immanuel tadi dia setiap ada kegiatan di minggu pertama ada dokumentasi untuk meyakinkan bahwa memang kamu betul-betul melakukan. Itu satu. Kemudian Anda ditugaskan untuk mendesain sebuah pamflet. Nah, ini menarik karena kamu berbicara tentang masalah konten marketing. Ya, sekarang kan ya sudah ada misalnya digital marketing. Nah, apa sih yang Anda harus perhatikan ketika Anda mendesain sebuah pamflet? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab. Hal yang harus saya perhatikan pada saat saya membuat pamflet itu jadi ada warnanya sendiri itu ada ketentuan dari pihak Nasmedia. Terus kata-kata yang harus saya kasih masuk ke dalamnya itu yang saya harus isi ke dalam pamflet tersebut, dan bentuk-bentuknya juga ada ketentuan dari Nasmedia itu. Oke, kamu mengatakan tadi bahwa ada warna, kemudian ada kata-kata. Bisa saya diberikan sebuah deskripsi bahwa apakah setiap warna menunjukkan sebuah identitas atau bagaimana sehingga diperlukan sebuah pewarnaan? Itu Nasmedia itu memiliki warna identitas, yaitu kuning dan biru. Kamu bisa tafsirkan itu apa maksudnya kuning dan biru? Kalau itu saya kurang paham, Pak. Lalu Anda sebagai pembuat desain pamflet itu kan kamu harus mengacu pada
mengacu pada identitas daripada perusahaan itu sendiri. Terus bagaimana caranya kalau misalnya kamu sendiri tidak tahu? Kata-kata, kamu tadi mengatakan bahwa ada kata-kata yang harus diperhatikan ketika kita membuat membuat pamflet. Kata-kata seperti apa dan sebenarnya tujuannya apa? Itu kata-katanya itu yang tergantung yang dituju, Pak. Kalau yang dituju itu misalnya dosen, itu menggunakan kata-kata yang baku. Kalau dituju itu misalnya anak-anak, jadi lebih menarik, yang lebih ceria begitu kata-katanya. Sebentar, yang diisi ke dalam. Nah, kan kita ini berbicara tentang masalah konten marketing. Konten marketing itu sebetulnya tidak menuntut harus penulisan secara baku karena bukan akademik. Iya, betul. Kalau marketing itu biasa tulisannya terbalik, biasa melihat majalah nggak biasa terbalik tulisannya di dalam. Iya, betul. Sebenarnya tujuannya itu apa? Kalau dalam marketing itu tujuannya apa tuh? Lebih ke supaya menarik, Pak. Menarik si yang lihat atau yang baca. Supaya menarik yang baca Ya. atau yang melihat. Nah, seharusnya di sini di kegiatan pertama ini Anda menuliskan di sini secara detailnya bahwa apa yang saya lakukan di minggu pertama itu misalnya mendesain pamflet, memperhatikan kata-kata, memperhatikan warna atau yang merupakan bagian daripada identitas itu sendiri. Itu yang kamu lakukan di situ. Bukan untuk mendesain pamflet toh, tapi di minggu pertama apa yang kau desain seperti apa desainnya? Itu yang kamu harus tuliskan. Ya? Iya, baik, Pak. Jadi itu di halaman 14 ya seperti itu. Kita tidak perlu ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita tidak perlu tahu itu. Walaupun misalnya ini adalah merupakan bagian bahwa kamu menandakan bahwa memang kamu bekerja di minggu pertama, tetapi aktivitasmu ini yang kamu laporkan. Ya. Kemudian saya juga seperti tadi yang saya sarankan ke Manuel bahwa coba di setiap kegiatan itu kan berbeda-beda. Ini seperti saya baca ya di kegiatan minggu pertama. Konten marketing itu sendiri adalah sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiensi yang dituju. Nah, di sini pada bagian di sini apa yang kau maksudkan di sini berharga, relevan, dan konsisten? Marketing. Itu harus berharga itu karena yang dituju itu audiens, jadi dilakukan secara detail dan sebaik mungkin. Berharga, relevan, dan konsisten. Misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya ketika kan biasa kita melihat kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan kemana, biasanya ada orang sebar brosur. Ada orang biasanya ketika kita memberikan brosur begitu atau pamflet langsung dia buang. Karena kenapa itu? Orang mungkin dia tidak lagi sedang mencari tentang, kalau misalnya saya sebar brosur untuk mengajak masuk bekerja sama dinas media, terus dia itu bukan misalnya penulis atau bukan atau sedang tidak akan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, mungkin orang tersebut tidak akan tertarik dengan pamflet tersebut meskipun sudah didesain sebaik mungkin. Jadi gitu. Jadi gini,
di sini Anda perlu menjelaskan bahwa betapa pentingnya, artinya yang kamu betapa pentingnya kita mendesain sebuah pamflet ya dalam konteks marketing. Kenapa dia berharga? Artinya berharga yang ada di sini bahwa supaya orang terkesan ketika misalnya kita sebelum brosur itu kan biasanya kita melihat kita bagikan brosur langsung orang buang, karena itu artinya tidak ada kesan yang dia dapatkan. Nah, itulah yang kamu jelaskan tadi bahwa saya harus memilih warna sesuai dengan identitasnya, kemudian kata-katanya. Karena tujuan untuk mendesain itu bagaimana caranya itu supaya di mata orang itu ada harganya. Ada harganya, kemudian relevansi misalnya kita berbicara tentang masalah penerbitan misalnya buku, ya tidak mungkin dia berbicara tentang masalah snack, ya pasti ada relevan, konten daripada isi itu harus relevan dengan apa yang kita mau. Kemudian dari segi konsisten ini ya kita bisa menafsirkan konsisten dari segi kualitas, konsisten dari segi ya mungkin isinya harus harus luas, kemudian lugas, kemudian dia tetap mengedepankan yang namanya kualitas produksi seperti itu. Jadi coba nanti kamu setiap item di sini, setiap kegiatan per minggu di sini atau weekly, kamu tuliskan di sini kendala, kemudian dengan solusi, ya. Kemudian di sini kamu tambah sedikit seperti tadi yang saya jelaskan bahwa apa maksud daripada berharga, relevan dan konsisten. Kemudian pada hari kedua penulis diberikan tugas untuk membuat membuat pamflet dengan menggunakan aplikasi software Adobe Photoshop. Nah, ini pasti ada kendala-kendala yang kamu temukan di sini. Nah, ketika ada kendala, pasti juga kamu memberikan solusi. Apa solusimu di situ? Jadi setiap item ini, per minggunya ini kamu kemukakan di situ apa kendala yang kamu dapatkan, kemudian bagaimana kamu memberikan sebuah solusi. Kenapa kamu tidak ada dokumentasinya? Per minggunya ini kenapa tidak ada dokumentasi yang kamu masukkan? Oh, ada Pak. Kenapa kamu tidak masukkan? Bukti diuploadnya di mana, terus kapan? Mana? Yalpin nggak kasih masuk kah setiap kegiatannya, foto kegiatanmu di setiap minggu nggak ada ya? Ini ada sih di sini, tapi seperti kayak di jepret saja begitu. Tidak kamu tidak nampakkan. Jadi saya tidak tahu apa kamu yang bikin ini atau orang lain karena tidak ada di situ dirimu. Beda dengan manual. Kalau manual memang dia di situ ada duduk baru dia jepret. Oh, saya ada di HP, Pak. Cuma saya pikir saya cuma duduk-duduk di situ dan tempatnya itu aja. Jadi saya kasih di dokumentasi paling belakang, Pak. Ada di situ saya duduk. Jadi saya cuma kasih masuk buktinya aja, Pak. Sebetulnya setiap kegiatan itu kamu lampirkan di situ bahwa memang betul kamu melakukan. Kalau ini kan secara terpisah ya. Secara terpisah kita tidak tahu apakah itu cuma sekedar untuk mengambil angle saja di kampus baru kau masih masuk ya, saya tidak tahu. Ya toh? Baik. Iya, karena ini laporan betul-betul kamu menunjukkan bahwa ini laporan apa yang saya lakukan. Ini bukti dokumentasinya. Ya, jadi kalau bisa kamu tampilkan. Baik. Kemudian, iya ini mulai dari kegiatan minggu pertama sampai kegiatan selanjutnya. Nah, kamu tampilkan semua. Ya saya rasa ini saja Bu Pebi karena ini kasusnya sama dengan yang tadi. Yang pertama ini saya ada beberapa catatan di sini. Tinggal kamu ini ya. Jadi tinggal kamu nanti tambahi yang kurang yang saya kasih catatan di sini. Baik Pak. Baik. Oke, thank you so much, Sir. Ditunggu untuk nilainya. Iya, oke. Thank you. Pak Basri. Halo Pak Basri. Oke, pencatat semua dari Pak Bahar ya, Dek. Oke, sekarang menuju ke Pak Basri. Ya, tes. Oke. Tes. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bagus karena saya
pindah tempat ini, hujan deras. Jadi saya Oh, hujan di Sudia. hujan Oh deras iya, dia. Dede. Oh ya, di sini masih agak cerah-cerah sedikit. Mendung nih di sini di kampus. Soalnya Betul, iya. iya. Oke, Soalnya silakan, Sudiang, Pak. iya. Soalnya Sudiang belum kota, masih kampung Sudiang. Betul, Berarti, iya. Tapi di sana enak Pak karena curah hujannya bagus, tidak begitu panas. Iya. Iya. Baik, Saudari Yelpin Martin. Pak. Perhatikan tadi masukannya Pak Bahar itu bagus sekali ketika kita berbicara tentang konten. Nah, saya cari-cari juga di dalam tadi ini, saya belum menemukan definisi konten. Kalau konten marketing ada, tapi apa yang Anda ketahui tentang konten itu sendiri? Baru kita masuk pada pembahasan warna tadi yang dimasalahkan Pak Bahar. Silakan Yelpin. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Yang saya ketahui sedikit tentang konten itu hasil kreativitas, baik itu berupa video, foto, atau pamflet, atau apapun yang merupakan konten marketing, Pak. Dan berbicara tentang warnanya itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa itu ada juga kaitannya dengan ketentuan dari pihak Nasmedia. Ya. Begitu, Pak. Ya, kontennya nanti Anda cari dalam pembahasan kita ini, mesti memang Anda memaparkan sedikit konten itu sendiri, baru kita masuk pada konten marketing. Apakah konten itu kan tadi Pak Bahar selalu mengatakan isi, jadi Anda mestinya nangkap di situ. Isi apa yang dipasarkan? Produk, kalau bahasa Inggrisnya produk. Apakah berupa produk? Warna itu boleh jadi menjadi sebuah konten. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Makanya Pak Bahar tadi itu menyoal soal itu karena memang warna seorang marketing ketika membuat sebuah desain itu warna sangat mempengaruhi bagaimana kita memasarkan sebuah produk. Kalau segmennya adalah umur 40 tahun ke bawah, pastilah berbeda warna dengan segmen yang berumur 40 tahun ke atas. Boleh jadi juga warna membuat tersinggung orang. Jadi ada filosofi warna itu dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan visi dan misi perusahaan itu sendiri. Jadi Anda mesti menanyakan sebetulnya itu di perusahaan, Pak, kenapa warna begini? Boleh jadi juga warna itu berubah dari tahun ke tahun, ya. Baik, Pak. Tahun ini warna apa? Tahun depan warna apa? Kalau kita memasarkan konten kepada orang Cina, teman-teman kita di Tionghoa, pada momentum seperti sekarang Imlek itu pasti dimonopoli oleh warna-warna yang sesuai dengan ritual mereka. Warna merah misalnya, itu ada filosofinya. Warna kuning apa? Jangan sampai Anda membuat tersinggung, misalnya kelompok janda, Anda memberikan warna janda, memang tersinggung itu mereka. Nah itu ya, itu salah satu konten itu. Mohon koreksi kalau saya salah, mungkin Pak Bahar nanti bisa jelaskan lebih jauh. Terkait dengan hal ini, tadi di judul itu Anda menggunakan titik di PT Nasmedia. Itu juga selain merupakan strategi marketing yang ada di situ ada tipografi perusahaan di situ bermain. Kalau di tulisannya tadi Immanuel itu tidak ada titiknya. Kalau yang Anda buat PT titik Nasmedia, tolong lihat baik-baik yang mana benar ya. Nanti Anda lihat yang mana benar. Kemudian saya suka tulisan Anda, beberapa keunggulannya, struktur organisasi juga Anda sudah berikan
foto lengkapi di situ dengan kemudian deskripsi alur kerja Anda, meskipun sebetulnya menurut Pak Barit tidak terlalu perlu untuk Anda deskripsikan begitu detail, tapi itu satu ya kerja Anda juga di situ. Dari hari pertama belajar membuat pamflet, kemudian mendesainnya hingga melakukan apa namanya yang terkait dengan konten marketing itu sendiri. Memang foto-foto yang Anda sajikan di situ, foto-foto yang foto-foto pekerjaan Anda, bukan foto-foto Anda bekerja di situ. Jadi mungkin memang perlu dilengkapi Anda hadir di situ dalam foto itu. Jadi kita ya foto adalah bahasa bahasa yang mengabarkan bukan sekadar kata, tapi mengabarkan fakta, ya. Jadi foto-foto itu salah satu filosofi desain juga itu foto jangan mati. Itu juga strategi memasarkan konten. Jangan foto itu harus dilengkapi dengan ada manusianya di situ supaya dia hidup, ya. Kita lihat beberapa koreksi sama dengan teman Anda sebelumnya. Nanti ambil saja ini supaya waktu kita tidak perlu mengulang lagi yang teman-teman yang tadi penggunaan kata depan, kalimat dan segala macam. Nanti Anda ambil saja dari saya. Baik, Pak. Iya. Saya mau tanyakan ini lagi. Di sini kan 3 tadi ini teman-teman membuat struktur organisasi. Nah, pengalaman Anda, apa pentingnya membuat sebuah struktur organisasi di sebuah perusahaan? Baik, Pak. Terima kasih. Menurut saya, struktur organisasi itu sangat penting. Karena untuk melihat bagaimana struktur di dalamnya itu ya, lanjut. Sebetulnya ada di halaman 9 ya, supaya tidak berlama-lama. Ada Anda di situ, Anda tulis. Iya Pak, itu setiap perusahaan itu memiliki struktur organisasi untuk dapat membuat pembagian pekerjaan yang efisien. Ya. Terus, oke, enggak usah lanjut ya, enggak usah lanjut itu. Baik, Anda belajar ya, Anda belajar baik. karena ketika Anda berinteraksi di sana, otomatis Anda belajar untuk berorganisasi. Struktur organisasi itu ada pembagian tugas dan segala macam. Anda belajarlah di situ. Ketika nanti Anda memasuki sebuah ruang kerja, Anda lah belajar dari pembagian-pembagian itu ya. Anda juga mengutip quote-quote Taufik Ismail. Itu adalah bagian konten atau seperti apa? Tapi saya tidak melihat di sini quote-nya seperti apa. Anda bisa jelas satu kutipan saja ada ya? Oh, yang Taufik Ismail. Ya, halaman 21. Anda mengatakan di situ bahwa Anda juga mengutip, ada contoh di sini gambarnya, quote Taufik Ismail. Ada satu contoh quote-nya seperti apa? Ini Pak, yang berisi menentukan prioritas merupakan salah satu kunci penting keberhasilan perencanaan keuangan. Di dalam bukunya yang berjudul Personal Financial Planning. Baik. Ya. Baik. Ya, itu juga menjadi bagian penting dari bagaimana mengatur marketing, konten marketing itu sendiri ya. Ya, terakhir saya sebutkan saja halamannya ya. Nanti di kata pengantar Anda perbaiki, ada saya tulis di sini. Banyak saya coret, kemudian saya sebutkan saja halamannya, halaman 3 juga, halaman 5, halaman 6, halaman 12, terkait dengan diksi yang
tidak baku, penulisan halaman 17 terkait dengan kata depan di, kemudian penulisan dan seperti tadi teman-teman Anda juga di halaman 21 ada beberapa di situ Anda perbaiki, halaman 29 dan terakhir adalah halaman 35. Di situ Anda terangkan begini. Dengan melakukan membantu tim kreatif mencari ide dalam membuat tips-tips, kemudian membuat pamflet. Ini soal ide ya. Terakhir ini pertanyaan saya. Kira-kira ide-ide apa yang Anda pernah dapat atau mungkin juga Anda sumbangkan ketika kuliah kegiatan itu berlangsung selama Anda di sana? Baik Pak, terima kasih. Terkait ide, iya itu saya coba Kak memberikan sedikit ide kepada editor. Bagaimana kalau misalnya begini, saya pada hari itu saya disuruh untuk mencari tips. Terus saya kasih ini, bagaimana kalau tips ini supaya, dan ini untuk diperuntukkan untuk misalnya dosen. Bagaimana kalau tips ini aja, misalnya cara menuliskan karya ilmiah yang baik. Begitu Pak. Begitu ide yang saya biasanya kasih masuk di tempat saya KKLP. Baik. Saya kira itu. Silakan nanti diambil ya, diambil di kantor, bisa besok diambil atau sebentar sore yang dikoreksi. Terima kasih atas perhatian Saudara Yelpin. Kembali ya Kaprodi, Ibu, silakan. Oke. Terima kasih Pak Basri untuk saran dan kritiknya. Oke, Yelpin ya, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk adik-adik yang ujian hari ini. Kita segera menghubungi penguji masing-masing untuk mendapatkan naskah yang telah dikoreksi dan direvisi. Kemudian setelah itu Anda harus membuat matriks perbaikan yang contohnya dapat dilihat di Prodi ya. Nanti bisa menghubungi Kakak Indra untuk mendapatkan contoh perbaikan matriks. Produk perbaikan itu maksimal sekali 1 minggu dari hari ujian Anda. Karena nilai KKLP-nya juga sudah harus dimasukkan sebelum pembukaan KRS baru ya. Jadi nilai tidak akan keluar sebelum Anda selesai melakukan revisi dan menyetorkan naskah ke perpustakaan kampus ya. Jelas ya yang ujian untuk hari ini? Oke. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kepada kedua penguji, Pak Bahar dan Pak Basri, saya menunggu nilainya. Silakan dikirim via WA. Terima kasih untuk hari ini adik-adik dan Bapak penguji. Insya Allah kita lanjut besok lagi ya ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, saya end meetingnya ya. Terima kasih. Ya. Pak Bahar. Iya, sehat-sehat Pak Basri. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Rajab. Insya Allah nanti. Dadah Bapak.